Globalis mempunyai sebuah skenario menarik ketika saya mendapat kabar bahwa ada sebuah pesawat Boeing 747 yang berjalan tanpa nama maskapai penerbangan pindah-pindah mendarat dalam 1 bulan ini ke lebih 370 airport komersial di Amerika. Kode pesawat itu adalah NJ872MJ. Dengan kru semua berpakaian kasual, ada logo di badge mereka bertulis Dead Angel. Dan kode call sign pesawat tersebut adalah String 843. Pesawat yang pindah-pindah dari bandara komersial ke bandara komersial lainnya itu diketahui membawa alat bernama EMP, Electromagnetic Pulse Gun. Alat ini bisa melakukan gangguan elektromagnetik sistem komunikasi, transient electromagnetic disturbance. EMP bisa melakukan pengacauan electromagnetic transmission pada jaringan komunikasi, listrik, dan radar di bandara. Secara teknis, apakah mereka sedang melakukan kalibrasi sehingga ketika ada serangan rudal atau pesawat luar masuk Amerika, radar dan alat komunikasi bandara tersebut tidak membaca dan tidak bisa membloknya? Demikiankah langkah aslinya? Ada pengkhianatan di dalam Amerika kayaknya. Apakah ini kerja Partai Demokrat untuk November Pilpres? Apakah ini kerja globalis cabal? Adakah hubungannya dengan kepakaran Johnny McKenty yang berjulukan Babyface Assassin yang baru saja masuk sebagai tim KSP West Wing-nya White House? Ada hubungannya kah? Johnny melakukan operasi membumi hanguskan Seven Sigma di Minneapolis baru-baru ini, menjadikan dirinya orang yang sangat diperhatikan di dunia shadow walaupun usianya masih muda, masih 30 tahun. Seven Sigma adalah proyek globalis yang menciptakan human-like droid. George Floyd yang dibunuh kemarin adalah salah satu orang yang dirinya dijadikan cetakan banyak droid atau boneka robot mirip manusia. Jadi dia disengaja diasasin oleh globalis, gitu ya? Sebentar kita jawab hal itu. Demi membangun ketakutan, globalis menggunakan kampanye menggunakan produk Seven Sigma ini. Ketika media globalis C B dan banyak lagi sengaja direkayasa meliput di rumah sakit korban COVID di mana terlihat banyak pasien sehingga rumah sakit tersebut kesannya penuh. Ternyata mereka adalah boneka droid ciptaan Seven Sigma. Berita inilah yang disebar di media globalis di seluruh dunia. Bahkan boneka droid human-like ini banyak bonekanya berbentuk orang Chinese, Eropa, kulit hitam, dan banyak karakter lainnya yang kemudian dipasang di rumah sakit globalis, memberi kesan rumah sakit tersebut penuh agar casualties, korban COVID atau yang masuk ke rumah sakit tidak bisa, kemudian membuat dunia panik. Pada saat ada kerusuhan di seluruh Amerika tentang rasisme, Johnny McKenty melakukan operasi membakar pabrik Seven Sigma rata tanah sebagai pelaksana strategi Trump. Pabrik yang dijaga ketat oleh keamanan swasta dan keamanan pemerintah daerah tersebut diserbu massa dalam tanda petik. Kemudian Trump menunjukkan dirinya sebagai anti globalis. Di setiap kampanyenya, sekarang ya yang terakhir di Ohio, dia tidak memakai masker, menunjukkan semua ini adalah benar. COVID itu ada, namun ada yang mengendalikan dan dia melawan globalis cabal ini. COVID dituduhnya pengendalinya adalah globalis yang menunggangi Partai Demokrat dan bekerja sama dengan komunis Cina. Trump menyatakan globalis adalah komunis, globalis adalah fasis, dan Demokrat adalah partai kesusupan ideologi komunis. Seru. Inilah komentar yang ada di otak saya melihat apa yang menjadi tendang-tendangan antara globalis, Demokrat, WHO melawan Trump yang kakinya separuh main di Putin, di mana Putin juga memanfaatkan dua kakinya dengan satu kakinya lagi ada di Tiongkok juga. Rumit sekali mainan mereka. Langkah-langkahnya sangat agresif, bukan klasik. Kalau Bobby Fischer, Karpov, sampai yang sekarang yang jagoan catur Magnus Carlsen dibandingkan langkah catur dunia nyata para globalis versus nasionalis ini, elo ratingnya jauh tinggi globalis dan nasionalis ini. Grandmaster catur jauh di bawah. Kalau pemerintah Indonesia nggak tahu, kamu pikir sendiri. Oke sahabat, kalau ingin menjadi negarawan kelas dunia, fahami setiap langkah mereka setiap harinya. Bukan hanya langkah Putin, Xi Jinping, Trump, namun juga langkah India, Jepang, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam atas perang di Laut Cina Selatan ini. Perang di mainland China, Uighur, Hong Kong, di perbatasan dengan India, dan bersitegan dengan Jepang. Semua di wilayah Tiongkok harus diperhatikan. Serta civil war di homelandnya Amerika. Kita harus perhatikan. Dan kita Indonesia harus ambil peluang semua ini untuk Indonesia menjadi juara.